Kumandang gema suara azan masjid menambah syahdu suasana di Kampung Cibuntu, Desa Pesawahan, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Lantunan doanan merdu ini meluncur dari bibir seorang lelaki bernama Edi. Ia bukanlah muazin tetap di sini. Hanya terkadang saja ia berazan di masjid yang tak jauh dari tempat tinggalnya itu. Kadang-kadang di masjid suka azan, kalau nggak ada yang adzan, saya yang adzan gitu. Itu pun kalau sayanya lagi nggak ada kegiatan gitu. Setidaknya ya udah beres lah di rumah gitu. Baru saya turun ke masjid gitu. Sekilas, fisik lelaki 45 tahun ini nampak baik-baik saja. Wajah dan perawakannya pun cukup lumayan. Namun sayang, ia tak bisa berjalan normal seperti orang kebanyakan. Ya, sejak usia 2 tahun, Edi didiagnosa dokter menderita polio. Untuk berpindah tempat, ia harus merangkak dengan dibantu kedua tangannya. Belum lagi matahari menampakkan sinarnya, Emi sudah mulai sibuk di dapur. Menyiapkan adonan untuk dibuat panganan gorengan inilah rutinitasnya setiap pagi. Makanan ini merupakan barang dagangan Edi sang suami. Kali ini Emi akan membuat adonan bakwan. Tak ada proses istimewa dari racikan yang ia buat. Bahan-bahan yang telah dicuci bersih dipotong-potong. Emi sengaja memberikan banyak daun bawang agar bakwannya memiliki rasa dan aroma yang lebih sedap. Sama seperti suaminya, Emi juga menderita polio sejak kecil. Meskipun terlihat sulit duduk dengan nyaman, ia tetap tampak cekatan memotong aneka sayuran. Kol diiris tipis-tipis, setelah itu wortel dipotong kecil-kecil. Ya paling motongan ituannya wortel gitu, kol gitu. Sebisanya dia aja gitu kan. Kalau dia turun ke ini ke tungku ini kan dia nggak bisa gitu, harus saya gitu. Sebagai istri, Emi sering tak tega melihat perjuangan suaminya untuk menghidupi dirinya dan si kecil. Ia sebetulnya ingin bisa ikut bekerja. Namun selain kondisi fisiknya yang tak mendukung, ia juga tak mungkin meninggalkan Syifa, buah hatinya yang masih bayi. Sedih terlihat orang lain pingin gitu. Kapan aku kerja gitu, kayak orang lain di pabrik gitu. Bagaimana caranya cari uang gitu. Kalau ibu kerja meren siapa, si dede gitu. Di sini repot gitu. Irisan sayuran kemudian dicampurkan ke dalam tepung terigu. Setelah ditambahkan garam, adonan diberi air dan diaduk hingga merata. Kini adonan sudah siap untuk digoreng. Tugas menggoreng biasa dilakukan oleh Edi. Hari ini ia sengaja membuat gorengan dengan jumlah lebih banyak daripada kemarin. Ia berharap dagangannya ini bisa laku terjual semua, agar ia bisa segera membeli susu untuk Syifa yang sudah beberapa hari ini habis. Ya harus gimana lagi ya, dengan keadaan begini gitu ya. Ya kesehariannya saya bisa inilah jualan gorengan gitu. Kadang-kadang dititipin gitu di warung, gitu, di sekolahan gitu. Buat ini aja, buat anak istri gitu. Edi bersyukur ia memiliki istri yang baik dan mau mengerti keadaan. Meski tak jarang ia pun dihantui rasa iba dan bersalah.
Sebagai kepala keluarga, ia tak pernah mampu memberikan penghidupan yang layak pada istri dan anaknya. Saya pengen gitu nyenangin dia gitu, tapi gimana? Saya juga nggak mampu gitu. Ya kalau seandainya saja aku dapat modal gitu, ada yang ngasih modal gitu, bisa saya gitu untuk menghidupi istri saya gitu. Mudah-mudahan aja gitu. Karena kasihan saya sih dalam hati itu pengen gitu ngebahagiain anak dan istri gitu. Bu, Bapak berangkat jualan. Ya, hati-hati ya, jalan Ya. semoga berhasil. Amin. Coba terlaku, Pak. Doain. Ya, berangkat dulu. Emi bersyukur hari ini cuaca cukup cerah. Karena jika hujan, suaminya akan lebih sulit menjajakan dagangannya. Paling gitu kalau ada si bapaknya hujan gitu ya. Ya gitu kasihan banget gitu kerja gitu. Hujanan cari uang gitu. Gimana cari uang itu susah, sabar ya aku gitu. Karena keterbatasan kakinya untuk bergerak, Edi harus menggunakan kedua tangannya untuk merangkak. Sebagai pelindung kakinya, Edi memanfaatkan ban dalam motor yang ia buat sendiri sebagai alas. Kantong plastik berisi dagangan, ia gigit di mulutnya. Menggunakan itu karet ban, bikin sendiri gitu. Kan kalau nggak pakai karet ban kemana-mana susah. Kan di jalan takut ada beling, ada paku gitu. Itu buat jaga kaki aja gitu supaya nggak kotor. Sebetulnya sejak Edi divonis menderita polio, kedua orang tuanya telah mengusahakan berbagai pengobatan agar kakinya bisa kembali normal. Sebagai anak laki-laki tertua dalam keluarga, keterbatasan fisiknya ini kerap membuat Edi sangat sedih. Ia merasa tak dapat membuat kedua orang tuanya bangga. Iya, merasa kasihan banget gitu. Sementara bapak saya udah tua gitu kan. Ini kerjanya nggak seperti dulu lagi, nggak kuat, tenaganya udah kurang. Seandainya saya ini normal seperti adik-adik saya yang lain, mungkin saya bisa membantu kedua orang tua saya gitu. Miminya mana? Bapak yuk. Siang ini, Syifa rewel. Matanya mengantuk. Ia juga haus ingin minum susu. Emi bingung karena persediaan susu formulanya sudah habis. Sementara sang suami belum juga pulang membawa uang. Pasca melahirkan, Emi memang hanya bisa memberikan ASI untuk Syifa selama 1 minggu pertama saja. Air susunya kemudian mengering, entah karena apa. Sejak itulah bayi 11 bulan ini terpaksa minum susu formula. Kan si Dede itu suka nangis gitu, gak ada lagi, susunya habis. Gitu. Ya ntar gak dapat, kata si Ate. Harus sabar gitu, ntar rezeki ada, harus berdoa gitu, kata si Ate. Untunglah, dalam belayan kasih sayang sang ibu, yang diiringi nyanyian sederhana, Syifa pun akhirnya bisa tertidur tenang. Meski hidup dihimpit ekonomi kian sulit, bisa menatap buah hatinya seperti ini, Emi sudah merasa sangat bersyukur. Ya alhamdulillah sih syukur pangeran adil ya punya suami gitu. Baik gitu, haji, sholat, ke masjid gitu ya. Masuk sering gitu, berdoa, ngaji gitu ya. Alhamdulillah gitu punya anak gitu ya. Pangeran mah adil, anak satu aja gitu. Ya cukup satu juga lah, ya mudah-mudahan anaknya gitu kecapaiannya dewasa gitu. Sekolah tinggi, mudah-mudahan tinggi gitu.
Hari ini, Edi mencoba menjajakan gorengan dagangannya ke rumah salah satu langganannya. Ya anak naon ya, Tak? Bawa ini, bala-bala. Oh, masih ada. Iya, masih banyak. Iya. Biarin dibayar sama ibu ya. Tanpa ia sangka-sangka, Bayar semua ya. sang pelanggan mau memborong seluruh dagangannya. Sama. Edi pun tentu merasa sangat bersyukur. Udah lama. Hasil dari berjualan gorengan ini memang tak seberapa. Jika laku terjual semua, ia hanya dapat untung bersih Rp5.000 saja. Mari Bu Haji. Iya, yuk. Waalaikumsalam. Ya paling-paling bisa minjem dulu lah ke ini, ke saudara atau ke siapa aja gitu yang mau ngasih gitu. Ya kan kalau susu mah harus dibeli kan. Sementara saya keadaannya begini ya kan kadang ada, kadang tidak ada gitu ya kesehariannya. Saya juga bingung itu kesehariannya tuh. Meski kakinya cacat, Edi bersyukur ia tetap bisa menjalani hidupnya secara normal seperti orang lain. Keterbatasan fisiknya sempat membuat Edi merasa rendah diri, hingga akhirnya ia bertemu Emi 2 tahun lalu. Sama seperti dirinya, Emi juga menderita polio sejak kecil. Bumbunya udah siap tuh. Ya. Ini dedenya sini. Ketika itu, Emi tinggal di lain kampung. Mereka bisa saling mengenal berkat perjodohan yang dilakukan seorang kawan. Meskipun hanya melewati masa perkenalan selama 4 bulan saja, kondisi fisik yang senasib akhirnya mengantarkan mereka ke gerbang pernikahan. Alhamdulillah sih bangga ibu gitu ya jodohnya gitu. Keadaannya sama suami gitu ibu gini ya. Ya Allah mah adil ya dapat jodoh gitu lagi gitu. Bapaknya ke belakang dulu ya. Bapaknya ke belakang dulu. Dedenya. Oh, nggak sayang. Kebahagiaan Emi semakin bertambah saat ia dinyatakan hamil beberapa bulan kemudian. Oh, ame. Awalnya ia sempat khawatir kondisi fisiknya akan berdampak pada saat proses kehamilan. Tapi segala keraguannya akhirnya terbantahkan. Ia berhasil melewati masa kehamilannya dengan baik dan melahirkan bayi dengan proses persalinan normal. Emi merasa sangat bersyukur. Putri sulungnya ini terlahir dengan kondisi fisik sempurna. Alhamdulillah ibu anak sehat gitu. Mulus lah anaknya gitu. Keadaannya kakinya gitu nggak kayak ibu bapaknya gitu. Bagi Emi keberadaan buah cintanya ini membahagiakan namun sekaligus juga memunculkan rasa khawatir dalam hatinya. Ia takut tak bisa membahagiakan Siva. Sebagai ibu, ia tak ingin melihat buah hatinya ini hidup susah. Hanya berpasrah pada Yang Maha Kuasalah jalan yang terbaik untuknya kini. Ya Gusti, ya Allah kita punya anak sehat, bagus gitu ya. Jangan sampai anak kita kekurangan gitu, kayak bapak ibunya. Mudah-mudahan ini satu wayangnya satu-satunya cepat sampai dewasa, sampai bantuin ibu lah kerja gitu. Selain dijajakan ke rumah para pelanggan, Edi juga biasa menitipkan gorengan dagangannya di warung-warung sekitar tempat tinggalnya. Gimana gorengannya? Laku Mang Edi, gorengannya sisa 2. Di sore hari seperti sekarang, ia akan kembali mendatangi sang pemilik warung untuk mengambil uang hasil penjualan gorengannya. Syukurlah hari ini gorengan buatan Edi hampir semuanya terjual. Hanya tersisa 2 buah saja. Jika digabungkan dengan uang yang ia kumpulkan beberapa hari kemarin, semoga saja hasil penjualan hari ini bisa cukup untuk membeli sedikit susu untuk Syifa. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Edi juga biasa melayani jasa memijat. Memang tak setiap hari ada pelanggan yang datang, apalagi ia juga tak pernah mematok tarif atas jasanya memijat.
Semua hanya berdasarkan keikhlasan hati pelanggannya saja. Berapapun jumlahnya akan selalu Edi terima dengan penuh rasa ikhlas dan syukur. Ia percaya rezeki tiap orang sudah ada yang mengatur. Asalkan mau berusaha, Tuhan pasti akan membantu semua umatnya. Ya paling kalau ada yang panggil mijit ya mijit gitu. Itu juga enggak tiap hari gitu. Ya kalau selain gorengan ya saya tuh pengen gitu kecil-kecilan gitu. Pengen punya warung gitu, istilahnya jualannya kecil-kecilan aja gitu. Jadi enggak mengharapkan belas kasihan dari orang gitu. Ini gorengannya Bu, sisanya nih tadi. Makan. Hari ini makan sama gorengan aja lah. Nah, kita harus syukuri apa adanya. Agar tak sia-sia sisa gorengan yang tak laku terjual biasa digunakan Edi sebagai lauk makan ia dan sang istri. Dengan segala cobaan yang dihadapi, pasangan suami istri ini selalu berupaya mensyukuri atas apa yang mereka miliki saat ini. Meski makan ala kadarnya, bisa berkumpul bersama orang terkasih seperti ini sudah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Emi dan bersyukur. Ia masih diberikan badan yang sehat hingga hari ini. Ia tak bisa membayangkan jika ia sampai jatuh sakit. Hal itu tentu akan menanamkan pikiran positif dalam dirinya, berusaha ikhlas dan sabar menerima takdir yang telah digariskan Tuhan. Ia pun tak lelah memanjatkan doa pada Sang Kuasa agar esok hari diberikan kehidupan yang lebih baik untuk ia dan keluarganya. Jangan sampai anak saya terlantar, itu aja gitu. Jangan sampai seperti saya lah gitu. Kalau anak mah gitu ya pengen gitu sekolah yang tinggi, bisa mengangkat derajat ibu dan bapaknya gitu. Pengen jadi orang yang berguna gitu.